Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Soli, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini berkurier sedikit ya. Kita akan belajar matematika. Tema 1, subtema 3. Nah, apa yang akan kita belajar di hari ini? Nah, pertama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan 3. Ada penjumlahan bersusun panjang, ada penjumlahan bersusun pendek, dan juga ada soal cerita penjumlahan. Sudah siap anak-anak? Langsung saja simak ya penjelasan berikut ini. Anak Solih, hari ini kita belajar matematika kelas 2 tema 1 subtema 3 bersama Pak Sigit. Oke, langsung dimulai ya. Yang pertama, kita akan menyanyi dulu lagu penjumlahan. Belajar penjumlahan nak, harus tahu caranya. Mari bersama-sama kita mempelajarinya. Satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. Jumlah dari belakang lalu pindah ke depan, pasti benar hasilnya. Mudah bukan lagunya? Oke, apakah anak-anak masih ingat apa itu penjumlahan? Iya, penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau benda sehingga hasilnya menjadi lebih banyak atau bertambah. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang kedua, 3 apel ditambah 5 apel, maka hasilnya adalah 8 apel. Belajar hari ini, anak-anak akan Pak Guru ajak belajar penjumlahan 3 angka dengan cara yang pertama, bersusun panjang. Yang kedua, cara bersusun pendek. Yang ketiga, cara menyimpan. Dan yang terakhir adalah soal cerita penjumlahan. Sudah siap? Oke, kita langsung mulai dengan penjumlahan bersusun panjang. Perhatikan angka berikut, 210 akan ditambahkan dengan 365. Oke, ingat, ini ada nilai tempat satuan, ada puluhan, dan ada ratusan. Semuanya harus lurus ya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, karena tandanya adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan ke bawah anak-anak, urut dari satuan, baru puluhan, dan terakhir ratusan. Oke, berarti ini hasilnya adalah 0 ditambah 5, 5. 10 ditambah 60, 70. Dan 200 ditambah 300 adalah 500. Kemudian kita tambahkan 500 ditambah 70 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 575. Jadi 210 ditambah 365 sama dengan 575. Anak Solih, mari kita lanjutkan belajar contoh lainnya dari penjumlahan bersusun panjang. Oke, yang pertama soalnya 210 ditambah dengan 365. Kita uraikan dulu ya nilai angkanya. 210 berarti nilai angkanya menjadi 2 di tempat ratusan. Artinya menjadi 200. Kemudian satunya angka puluhan. Jadi menjadi 10. Dan nolnya di tempat satuan. Berarti menjadi 0. Di bawahnya kita lihat 365 berarti menjadi 300. Ditambah 6-nya 60-an berarti menjadi 60. Ditambah 5 karena 5 satuan. Nah, tanda ke bawahnya coba dilihat di sini tanda apa anak-anak? Ya, tanda penjumlahan. Maka kita jumlahkan angka-angka di atasnya secara berurutan dari mulai satuan, kemudian puluhan, terakhir baru yang ratusan. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 10 ditambah 60. Kita tambahkan dulu berapa ini? 0, 7. Hasilnya 70. Kemudian 200 ditambah 300. Hasilnya adalah di sini 0, 0 lagi. 2 tambah 3, 5. 500. Berarti 500 ditambah 70 ditambah 5. Hasilnya berapa anak-anak? Kita tandai dulu nilai angka ratusannya. Nih, ini angka puluhan, ini angka satuan. Jumlahnya menjadi 575.
Jadi 210 ditambah 365 hasilnya adalah 575. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut soal nomor 2. 457. Coba langsung diuraikan ya nilai angkanya. Berapa? 400 ditambah 50 ditambah 7. 422 nilainya menjadi berapa nilai angkanya? 400 ditambah 20 ditambah 2. Lihat tandanya, tanda tambah. Artinya kita jumlahkan. 7 ditambah 2. Ya, 9. 50 ditambah 20. Berapa? 0. Ya, 70. Kemudian 400 tambah 400 berapa? Ya, hasilnya 800. Yuk kita tandai angka ratusan, puluhan, dan satuannya. 800 ditambah 70 ditambah 9 hasilnya berarti menjadi 879. Jadi 427 ditambah 482 hasilnya adalah 879. Penjumlahan bersusun pendek. Masih ingat tidak anak-anak di kelas 1? Perhatikan contoh berikut ya. 132 ditambah 260 sama dengan titik-titik. Kita tulis caranya menggunakan cara bersusun pendek. Langkah-langkahnya adalah menulis bilangan pertama, 132 di bagian atas dan di bawahnya itu adalah 260. Ingat, lurus ya antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Ini operasi bilangan penjumlahan ya. Nah, hasilnya berapa? Kita tambahkan yuk. 2 ditambah 0 sama dengan, ya 2. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 382. Jadi, 132 ditambah 260 sama dengan 382. Hal yang perlu anak-anak ingat yang pertama, saat menyusun bilangan ke bawah, angka satuan lurus dengan satuan, angka puluhan lurus dengan puluhan, dan angka ratusan lurus dengan ratusan. Perhatikan contoh lainnya. Oke anak soleh, kita lanjut ya contoh soal lainnya dari penjumlahan bersusun pendek. Yang ini tanpa menyimpan ya. Soal nomor 1. 245 ditambah dengan 342. Tandanya, tanda apa ini? Ya, tanda tambah. 5 ditambah 2 hasilnya 7. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 2 tambah 3 hasilnya 5. Hasil dari penjumlahan 245 ditambah 342 hasilnya adalah 587. Lanjut soal yang kedua. 503 ditambah dengan 46. Kita tambahkan urut ya, dari mulai satuan dulu, kemudian puluhan, baru ratusannya. Jangan sampai salah tempatnya. 3 ditambah 6 hasilnya adalah ya 9. Kemudian 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. 5 langsung kita turunkan. Angka 5, 549 hasilnya. Anak soleh, berikutnya kita akan belajar penjumlahan bersusun dengan cara menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Kita bisa gambarkan menggunakan balok ya. Di sini ada 125. Banyak siswa laki-laki. Kemudian yang siswa perempuan baloknya ada 117. Nah, coba kita kerjakan dari balok yang satuan di sini. Tadi ada 5 balok satuan dan ada 7 balok satuan. Maka kita bisa mengambil 10 balok satuan untuk digabungkan ke nilai tempat puluhan. Selanjutnya satuannya tinggal bersisa 2. Jadi di sini ada 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Oke, untuk lebih jelasnya kita kerjakan dengan cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Penjumlahan bersusun panjang dengan cara menyimpan. 125 kita uraikan nilai angkanya menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5.
117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Oke, tandanya jelas penjumlahan ya. Kita tambahkan ke bawah mulai dari satuannya. Dari belakang ya. 5 ditambah 7 hasilnya ya 12. 20 ditambah 10 sama dengan 30 dan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, hasilnya sebagai berikut ini. Nah, anak solih perhatikan ya. Di sini ada 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, ada angka 12. 12 ini karena ada gabungan antara puluhan dan satuan, maka kita uraikan, kita pisah menjadi 10 ditambah 2. Selanjutnya, angka yang menunjukkan tempat puluhan kita gabungkan, diberi tanda kurung. Dan kita tambahkan ya. Oke, mulai dari satuannya 2 menjadi 2, 30 tambah 10 kita tambahkan berarti menjadi 40. Dan 200-nya tetap ya 200. Nah, terakhir kita tambahkan hasil totalnya. 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Jadi jumlah seluruh siswa di sekolah Udin ada 242 siswa. Kerjakan urut ya, dari belakang tempat satuan, puluhan, baru ratusan. Baik, berikutnya contoh soal lain dari penjumlahan bersusun panjang dengan teknik menyimpan. Oke, langsung kita kerjakan ya. Soal pertama, 267 ditambah dengan 129. Kita uraikan seperti tadi ya. 267 berarti menjadi berapa angkanya di sini? Ya, 200 ditambah 60 ditambah 7. Angka bawahnya 129. Angka ratusannya berarti ya 100 ditambah 20 ditambah 9. Oke, kita lihat tandanya di sini adalah tanda tambah. Berarti kita tambahkan angka yang di atas ke bawah ya. Urut dari mulai paling belakang atau dari satuan dulu. 7 ditambah 9 hasilnya berapa? Ya, 16. 60 ditambah 20. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 2, 8. Selanjutnya 200 tambah 100 hasilnya adalah 0, 0, 3. Kemudian coba anak-anak lihat nih, di sini ada angka 16. 16 itu kan gabungan dari ada satuannya, ada puluhannya. Ya, jadi kita pisahkan ini. 16 berarti di sini menjadi 6 ya. Kemudian di sini pisahkan angka puluhannya menjadi 10. Kita gabungkan sesuai dengan nilai tempat atau nilai angkanya. 80 kita tulis lagi di sini. Selanjutnya ditambah 300-nya jadi ditulis ya. Nah, kita gabungkan yang 80 sama 10 karena sama-sama puluhan. Kita kasih tanda kurung di sini ya. Selanjutnya kita tulis ke bawah lagi ya. 6-nya tetap 6. Kemudian 80 tambah 10 akhirnya berapa? Nah, 90. Kemudian 300-nya kita tulis kembali di bawahnya. 300 ditambah 90 ditambah 6. Kita tandai dulu nih, ratusan, puluhan, satuan. Hasilnya berarti menjadi 396. Oke, lanjut soal yang kedua ya. 185 ditambah dengan 234. Kita uraikan dulu. Ini berapa berarti? Ya, 100 ditambah 80 ditambah 5. Di bawahnya 234. Berarti ini angka ratusannya berapa? Ya, 200. Angka puluhannya 3 menjadi 30. Dan yang terakhir satuannya angka 4. Kita tulis 4 di sini. Tandanya ke bawah dilihat. Ini adalah penjumlahan. Berarti kita tambahkan ya, dari mulai satuan, baru puluhan, baru ratusan. 5 tambah 4 hasilnya 9. 80 ditambah 30 hasilnya berapa nih? 0 tambah 0, 0. 8 tambah 3, ya 11, 110. Dan yang ini menjadi 300. 300 ditambah 110 ditambah 9. Kita tulis di sini.
Karena di sini ada angka gabungan antara ratusan sama puluhan, kita pisahkan ya seperti tadi. Kita tulis dari belakang dulu, 9 ditulis dulu ya, 9. Nah, 110 ini puluhannya ada 1, berarti jadi 10. Kemudian ratusannya ada 1 juga di sini, menjadi berapa berarti? 100. 300-nya kita tulis ulang di sini ya, kita turunkan. Nah, yang sama di sini adalah angka ratusannya. Di sini 300. Ini punya kesamaan nilai tempat ya, dan atau nilai angka ya di sini ya, 300 sama 100 kita gabungkan. Kemudian kita tambahkan nanti. Urut dulu dari yang paling belakang ya. 9 kita tulis, kemudian 10 ditulis juga. 300 ditambah 100 berarti berapa nih? Ya, 400. 400 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya berapa? 419. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan bersusun pendek dengan cara menyimpan. Oke, contohnya sebagai berikut. 158 ditambah dengan 212. Oke, perhatikan nilai tempatnya ya, satuan, puluhan, dan juga ratusannya. Harus lurus satu sama lainnya. Nah, tandanya penambahan. Langsung kita tambahkan ya. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kita tulis dulu di sampingnya ya, 10. Nah, 10 karena 0 merupakan satuan, maka kita tulis di tempat satuan. Kemudian satunya karena dia puluhan, maka kita simpan di depannya, di nilai tempat puluhan. Kita tambahkan dengan bilangan di bawahnya. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7. Kemudian 1 tambah 2 adalah 3. Berarti hasilnya dari 158 ditambah 212 adalah atau sama dengan 370. Kerjakan urut ya dari belakang, dari tempat satuan, tempat puluhan, baru yang ratusan. Contoh soal lainnya, ada 3 soal. Kita akan bahas bersama-sama soal pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, 475 ditambah dengan 254. Tandanya tanda tambah ya. Oke, 5 ditambah 4 sama dengan ya 9. 7 ditambah 5 hasilnya berapa? Ya 12. Kita tulis ini dia karena jumlahnya lebih dari 9. 12. Angka 2 kita letakkan di sini. Angka satunya karena dia tempatnya ratusan, berarti kita taruh di atas ini ya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan ya 7. Hasilnya 729. Lanjut soal nomor 2. Ini juga menyimpan ya. 636 ditambah dengan 182. Tandanya tambah di sini penjumlahan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kita tulis di sini dulu. Angka 1 karena dia tempatnya di puluhan, kita tulis di sini. Angka 1 yang depan karena dia ratusan, kita simpan di tempat ratusan atas. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Hasilnya 818. Lanjut ya soal nomor 3. 283 ditambah dengan 285. Kita tambah dari satuan dulu ya. Tandanya udah tambah di sini bener ya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan berapa? Ya 16. Kita tulis di luar dulu. Kita lingkari. Angka 6 karena tempatnya puluhan, tulis di sini. Angka 1 karena tempatnya ratusan, kita simpan di tempat ratusan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Hasilnya 568. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang soal cerita penjumlahan. Perhatikan soal cerita berikut ini ya. Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan HW atau Hizbul Wathon. Banyak anggota laki-laki ada 134 orang. Banyak anggota perempuan ada 83 orang. Berapa jumlah anggota HW seluruhnya atau semuanya? Yuk kita kerjakan ya soal cerita berikut ini.
Oke, ada 4 langkah ya anak-anak dalam mengerjakan soal cerita. Anak-anak nanti tulis diketahui, kemudian ditanyakan, jawab, dan juga jadi. Oke anak soleh, soal yang terakhir adalah soal cerita penjumlahan. Nah, diingat-ingat ya, ada 4 langkah dalam soal cerita. Dulu di kelas 1 sudah pernah ya. Nah, yang pertama adalah ditulis diketahui. Yang kedua, ditulis ditanya. Ketiga, jawab atau caranya. Dan yang terakhir adalah jadi. Jadi ada 4 langkah ya. Diketahui, anak-anak bisa melihat soalnya ya. Biasanya sebelum kalimat tanyanya, sebelum soal pertanyaannya ya. Kalau ditanya berarti pertanyaan dalam soal tersebut. Nah, kalau jawab berarti kita hitung caranya mencarinya bagaimana ya. Operasi hitungnya apa? Apakah ditambah, dikurang, dan sebagainya. Jadi kita simpulkan. Ini kita ambil dari pertanyaannya. Nanti kita gabungkan dengan hasilnya ya. Oke, kita langsung lihat langkah-langkahnya. Diketahui dari soal tadi, siswa laki-laki jumlahnya yang ikut HW ada 134. Siswa perempuan yang ikut HW itu ada 83 orang. Kemudian ditanya, pertanyaannya apa dari soal tadi? Berapa jumlah anggota HW seluruhnya? Kalau seluruhnya berarti tanda operasi hitungnya adalah penjumlahan. Nanti anak-anak jumlahkan ya. Seluruhnya berarti siswa laki-laki sama siswa perempuan. Berarti kita mulai langkah ketiga yaitu jawab. 134 yang laki-laki ditambah dengan 83 sama dengan titik-titik. Kita tulis bentuk mendatarnya dulu ya sebelum kita hitung menggunakan cara bersusun pendek di sini ya. Kenapa cara bersusun pendek? Satu lebih cepat ya. Kemudian nanti anak-anak lebih hemat tempatnya ya. Langsung kita hitung ya. 134 ditambah dengan 83. Tandanya ditambah ya di sini ya. Tempat satuan harus lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Ini ratusan dengan ratusan. Nah, kita langsung tambahkan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 ditambah 8 sama dengan berapa anak? Ya, 11. Kita tulis keluar dulu kalau jumlahnya itu lebih dari 9 ya. Angka 1 di sini berarti kita letakkan di bawah karena tempatnya tempat puluhan. Sedangkan 1 yang di depan kita tempatkan di atas disimpan karena dia menempati tempat ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini sudah ketemu. Kita tuliskan di sini 217. Langkah terakhir adalah jadi. Jadi jumlah seluruh anggota HW ada 217 orang. Berikutnya adalah tugas. Nah, hari ini tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, mengerjakan kuis mencongat penjumlahan di aplikasi Quizizz. Nah, ini mengulang pelajaran kelas 1 dulu ya. Penjumlahan bilangan 1 sampai 20 ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal di buku tulis matematika menyalin dari buku tematik 2A. Yang pertama, anak-anak di halaman 61, soal nomor 3A dan juga B. Ini setiap soalnya dikerjakan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek ya. Kemudian halaman 73 soal nomor 3A ini adalah soal cerita penjumlahan. Ingat, kerjakan menggunakan 4 langkah ya. Yang pertama diketahui, yang kedua ditanya, jawab dan juga jadi. Baca perintah pada soalnya dengan teliti ya agar nanti tidak ada yang kurang ketika mengerjakan. Oke anak soleh, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, tugas-tugas yang diberikan silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tak dulu hari sekian. Wassalamualaikum.